Sampai suatu sore, semua berubah. Aku cuma mau bayar uang kos, itu saja. Cuma mau ketuk pintu, kasih amplop, terus balik ke kamar. Tapi saat pintu terbuka, yang muncul bukan ibu kos, melainkan Tante Mira, wanita berusia akhir 30-an, wajahnya tenang, tapi tatapannya bikin jantungku lompat seperti kabel listrik korslet. Dan yang bikin aku makin bingung, cara dia melihatku. Cara dia tersenyum. Cara dia berdiri terlalu dekat. Semua terasa tidak biasa, tidak wajar. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Namaku Johnny, umur 26 tahun. Sudah hampir 3 tahun aku bekerja sebagai mekanik PLN di Surabaya. Hidupku sederhana, gajiku pas-pasan, dan sebagian besar waktuku habis di lapangan memperbaiki jaringan listrik yang kadang bikin badan pegal semua. Sore itu, setelah selesai lembur, aku pulang ke rumah kos sederhana di daerah Wonokromo. Kos itu dikelola oleh seorang wanita setengah baya yang sering dipanggil orang-orang sebagai Tante Mira. Umurnya sekitar 42 tahun, tapi penampilannya, jujur saja, membuat banyak penghuni kos laki-laki sering salah fokus. Wajahnya terawat, kulitnya putih bersih, rambutnya panjang diikat rapi, dan tubuhnya, ya, sangat tidak mencerminkan seorang janda yang tinggal sendirian. Aku sebenarnya jarang berinteraksi langsung dengannya. Biasanya kalau soal uang kos, aku tinggal kirim via transfer. Tapi bulan ini smartphoneku rusak, jadi aku harus bayar secara langsung. Sore itu, saat matahari hampir tenggelam, aku mengetuk pintu rumah utama, tempat Tante Mira tinggal. Tanganku dingin, bukan karena takut, tapi entah kenapa ada perasaan aneh. Mungkin karena kata teman-teman kos, Tante Mira itu perhatian banget, tapi kadang bikin salah paham. Pintu terbuka perlahan. Dan di sana dia berdiri. Tante Mira memakai kaos tipis warna abu-abu yang membentuk lekuk tubuhnya, dan celana kain yang jatuh lembut di pinggulnya. Rambutnya terurai, wajahnya tampak sedikit basah oleh keringat, sepertinya baru selesai membereskan tumpukan cucian. "Aduh, Johnny, baru pulang? Masuk dulu." Suaranya lembut, tapi ada nada yang bikin jantungku berdetak agak cepat. Iya, Tan. Saya mau bayar uang kos." Aku mengangkat amplop kecil berisi uang. Tante Mira tersenyum kecil. "Duduk dulu. Masak langsung mau pulang? Kamu kelihatan capek banget." Aku ragu. Tapi kuturuti. Ruang tamunya wangi, seperti wangi lotion atau minyak rambut yang lembut. Dan yang membuatku makin gugup, Tante Mira duduk tidak terlalu jauh dariku. Gerakannya pelan, elegan, tapi entah kenapa, ada sesuatu yang terasa menggoda. "Kamu kerja seharian ya?" tanyanya sambil menatapku dalam. Tatapan itu, seperti melihat langsung ke dadaku. "Iya Tan, tadi ada kerusakan jaringan, jadi agak lama." Dia tersenyum lagi, lebih lembut. "Kamu ini masih muda, Johnny. Jangan terlalu capek. Kalau sakit, siapa yang urus?" Aku hanya tertawa kecil, mencoba santai. Tapi jujur, sejak masuk ke rumahnya, ada hawa berbeda yang sulit kujelaskan. Rasanya hangat, tapi bikin deg-degan. Kemudian, yang membuat suasana makin tegang. Tante Mira bergeser sedikit lebih dekat. Tangannya menyentuh pundakku, ringan, tapi cukup untuk membuat napasku tercekat. "Kamu keringetan? Sini, Tante ambilkan handuk kecil." Dia bangkit perlahan. Tapi sebelum benar-benar pergi, dia menoleh dengan tatapan yang sulit dimengerti. Lembut, hangat, tapi seperti menyimpan sesuatu. Aku tidak tahu apa ini hanya perasaanku saja atau memang Tante Mira berbeda hari itu. Yang jelas, untuk pertama kalinya, aku merasa datang hanya untuk bayar uang kos membuatku berada dalam situasi yang tak pernah kubayangkan. Dan ketika Tante Mira kembali membawa handuk kecil, langkahnya pelan, senyumnya samar, aku bisa merasakan detak jantungku makin keras. Tante Mira kembali sambil membawa handuk kecil berwarna putih. Wangi sabun yang lembut tercium, membuat suasana ruang tamu itu terasa aneh, tenang, tapi juga bikin deg-degan. Dia menatapku sambil tersenyum, senyum yang seolah punya makna lain. "Nih, Johnny, lap dulu. Kamu pasti capek banget." Ia mengulurkan handuk itu, tapi sebelum sempat kuambil, ujung jarinya menyentuh punggung tanganku. Sentuhan itu pelan, tapi cukup untuk membuatku tercekat. Maaf, Tan," kataku gugup. "Tante yang salah," jawabnya lembut. Nada suaranya hangat, matanya menatapku sedikit lebih lama dari biasanya. Tatapan seperti itu, membuatku sulit menelan ludah. Aku mengusap wajah dan leherku dengan handuk kecil itu. Saat aku sedang mengelap, Tante Mira duduk lagi,
Kali ini sedikit lebih dekat. Jarak kami tidak sampai 1 meter. Aku bisa merasakan aroma tubuhnya, campuran lotion dan parfum yang manis tapi dewasa. Kamu ini kerja lapangan terus, ya? Tante Mira bertanya sambil mengamati lengan dan pundakku. Iya Tan, kerjaan mekanik PLN kan begitu. Dia mengangguk, tapi matanya turun ke arah lengan bajuku yang kusingsingkan. Pantesan kamu kelihatan makin berotot akhir-akhir ini. Jantungku langsung berdetak cepat. Hah? Dia memperhatikan sampai segitunya? Tante Mira lalu menyandarkan tubuhnya sedikit ke sofa, membuat kaos tipisnya ikut menyesuaikan bentuk tubuhnya. Aku tidak berani terlalu lama melihat, tapi tanpa aku sadari, mataku sempat melirik. Dan saat aku cepat-cepat mengalihkan pandangan, Tante Mira tersenyum kecil, seolah tahu aku sedang berusaha menjaga diri. Johnny. Suaranya lebih pelan. Kamu tinggal di sini udah 2 tahun, ya? Iya Tan. Selama itu, kamu nggak pernah bikin masalah. Sopan banget sama semua orang. Dia menatapku dari dekat, mata coklatnya seperti menyelidik. Tante suka sama anak muda yang punya sikap begitu. Kami saling menatap beberapa detik. Sunyi. Dan suasana itu terasa sangat dekat. Tiba-tiba, listrik di rumah kos berkedip sekali. Buk, lampu meredup lalu kembali terang. Refleks, aku berdiri. Waduh Tan, itu kayaknya MCB-nya longgar. Tante Mira ikut berdiri, kaget. Aduh, bahaya nggak, Johnny? Nggak Tan. Biar aku cek. Aku menuju panel listrik. Ternyata benar, kabel MCB agak longgar. Saat aku membungkuk memperbaiki, tanpa kusadari Tante Mira berdiri tepat di belakangku, sangat dekat. Nafasnya terasa di belakang leherku. Johnny. Suaranya pelan. Untung ada kamu di sini. Saat aku menoleh sedikit, wajah kami hampir berdekatan. Terlalu dekat. Aku terpaku. Tante Mira juga tidak bergerak. Detik itu, aku baru sadar satu hal. Ada sesuatu di antara kami, sesuatu yang sejak awal aku tak berani mengakuinya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan, Tante Mira tidak sekadar ramah. Ada bahasa lain dalam tatapannya. Bahasa yang membuat dadaku bergetar. Wajah kami berdua masih sangat dekat. Jaraknya tidak sampai sejengkal. Aku bisa melihat jelas bulu mata Tante Mira, bisa merasakan hangat napasnya menyentuh pipiku. Rasanya seperti waktu berhenti beberapa detik. Anu, Tan, sudah beres, ucapku pelan, berusaha memecah suasana. Tapi Tante Mira tidak langsung mundur. Ia menatapku dengan cara yang berbeda, lebih lembut, lebih lama, seolah mencoba memahami isi kepalaku. Johnny, katanya lirih. Kamu ini selalu bikin Tante ngerasa aman. Aku menelan ludah. Suara hati kecilku berbisik keras, kenapa dia ngomong begini? Kenapa tatapannya seperti itu? Aku mundur sedikit agar suasana tidak makin janggal. Tapi saat aku berbalik, kaki Tante Mira tersandung ambang pintu panel listrik. Astaga, Tan! Refleks, aku menangkapnya sebelum jatuh. Tanganku memegang pinggangnya, sementara tangannya mencengkeram pundakku. Tubuh kami menempel sejenak. Hanya sedetik. Tapi detik itu, terasa lama. Tante Mira menutup mata sejenak, seperti menahan sesuatu dalam dadanya. Maaf, Tante kaget, ucapnya pelan sambil meremas lenganku tanpa sadar. Nggak apa-apa, Tan. Aku berusaha melepaskan pelan, menjaga agar situasinya tetap sopan. Namun saat aku hendak berdiri tegak, tangannya masih menahan lengan bajuku. Johnny. Ia menatapku lagi. Kali ini tidak ada senyum. Hanya tatapan, yang penuh sesuatu. Kamu punya pacar? Pertanyaan itu menghantamku tiba-tiba. Enggak, Tan. Belum. Tante Mira mengangguk pelan, lalu menunduk sebentar. Aku bisa lihat ia menggigit bibir bawahnya, seolah ada hal yang ingin ia katakan, tapi ragu. Ia menarik napas. Pantes kamu kelihatan, sendirian terus. Aku tertawa canggung. Kerjaan Tan. Sering pulang malam. Makanya, ia mendekat setengah langkah. Kamu harus punya seseorang yang merawat kamu. Dan sebelum aku sempat menjawab, dia memegang kedua ujung kerah baju kerjaku. Gerakannya pelan. Tidak menggoda secara gamblang. Tapi cukup untuk membuat detak jantungku kacau balau. Sering lembur, sering kehujanan, bisa gampang sakit. Ia merapikan kerahku sambil tetap menatap dadaku. Kalau sakit, siapa yang ngurus? Aku tidak bisa menjawab. Bukan karena tidak tahu, tapi karena kata-katanya terasa terlalu dalam. Seperti bukan sekadar perhatian biasa. Tante Mira tersenyum tipis. Bukan senyum menggoda, tapi lebih seperti seseorang yang tiba-tiba merasa dekat padaku. Sudah malam. Ia menepuk lenganku pelan. Kalau kamu belum makan, sini.
Tante bikinin. Hah? Nggak usah repot, Tan. Sudahlah, ia memotong kalimatku. Satu kali ini aja, Tante pengen kamu makan masakan Tante. Aku diam. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa kalau hari ini bukan kebetulan. Ada hal yang selama ini tersembunyi, dan baru malam ini mulai terlihat. Tante Mira berjalan ke dapur, meninggalkan aroma wangi lembut yang membuatku semakin tak tenang. Sambil melihat punggungnya yang menjauh, aku hanya bisa berbisik dalam hati. Apa yang sebenarnya Tante Mira rasakan padaku? Dan, apa yang akan terjadi setelah ini? Aku duduk di sofa, memandangi dapur. Aroma masakan Tante Mira sudah menyebar, harum dan hangat. Rasanya, aneh. Perasaan campur aduk antara lapar, gugup, dan entah, sesuatu yang lebih dalam, sulit dijelaskan. Tante Mira sibuk di dapur, tapi kadang menoleh ke arahku dengan senyum tipis. Matanya seolah berkata, sabar, sebentar lagi. Detak jantungku makin cepat setiap kali ia menatapku. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan melihat ponsel, tapi gagal. Tangan dan dadaku terasa panas. Sunyi ruang tamu terasa terlalu dekat, seolah menekan. Johnny, sini bantuin sebentar. Suara Tante Mira memecah hening. Aku bangkit, berjalan ke dapur. Dia menyodorkan piring berisi lauk sederhana tapi tampak menggugah selera. Tanganku hampir menyentuh piring itu bersamaan dengan tangannya yang menahan sedikit di ujung piring. Maaf, Tan, kataku gugup. Ah, nggak apa-apa, katanya sambil tersenyum lembut. Senyumnya membuat dadaku berdebar lagi. Hati-hati, panas. Aku menaruh piring di meja makan. Posisi kami berhadap-hadapan, jarak tidak sampai 1 meter. Sambil duduk, matanya sesekali menatapku, seolah ingin membaca apa yang kurasakan. Kerjaanmu capek ya? Mau aku pijetin bahumu sebentar? Aku hampir tersedak dengan pertanyaan itu. Nggak usah Tan, aku baik-baik aja. Tante Mira mendekat, tapi kali ini tidak sampai menyentuh. Hanya pandangan dan jarak yang sangat dekat. Aku bisa merasakan napasnya di wajahku. Kalau capek terus, bisa sakit, Johnny. Tante nggak mau lihat kamu menderita. Aku menelan ludah. Perasaanku campur aduk, antara terharu, gugup, dan entah rasa apa lagi. Jantungku berdetak kencang, tapi aku berusaha tetap tenang. Dia mengalihkan pandangan sebentar, menyiapkan minuman hangat. Saat tangannya menyentuh gelas, jemarinya masih basah dari mencuci, dan bau sabun lembut itu membuat pikiranku sedikit berputar. Aku sadar, malam ini berbeda. Bukan sekadar Tante Mira ingin menolong atau memberi makan. Ada sesuatu yang tak tertulis dalam setiap gerak-geriknya. Dan aku tidak tahu apakah aku harus senang, gugup, atau takut. Hanya satu yang pasti, hatiku berdetak lebih kencang dari biasanya. Dan malam ini baru saja dimulai. Aku duduk di meja makan, piring berisi lauk sederhana di depanku. Wangi masakan Tante Mira begitu menggoda, tapi jantungku berdetak terlalu cepat sehingga susah konsentrasi pada makanan. Tante Mira duduk di seberangku, tersenyum tipis. Coba kamu makan dulu, Johnny. Jangan cuma lihat. Aku mengangkat sendok dengan tangan gemetar. Setiap kali aku melihatnya, entah kenapa perutku terasa panas, campuran gugup dan penasaran. Mata Tante Mira sesekali menatapku, terlalu dalam, seperti mencoba membaca hatiku. Rasanya enak nggak? Tanyanya sambil menyuapi sedikit lauk ke piringku. Suaranya lembut, tapi membuat dadaku makin berdebar. Iya Tan, enak banget, jawabku sambil mencoba tersenyum, tapi rasanya senyum itu tidak sempurna. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan, tangan tanpa sadar menyentuh piringku ketika ia menggeser sendok. Sentuhan ringan itu membuatku merinding. Johnny, jangan cuma makan. Tante pengen ngobrol sama kamu. Aku menatapnya, ragu. Obrolan ini terasa berbeda. Obrolan tentang apa, Tan? Tentang kamu. Tentang keseharianmu. Tentang perasaanmu. Ia menatapku lagi, kali ini lebih dalam, seakan menantangku untuk jujur. Aku menelan ludah, tak tahu harus mulai dari mana. Sementara itu, tangan Tante Mira tetap dekat piringku, gerakannya lambat tapi sengaja membuatku sadar kehadirannya. Aku, kadang mikirin kamu, Johnny, katanya pelan, hampir berbisik. Aku menoleh, jantungku seakan berhenti sebentar. Kapan aja kamu capek atau pulang larut malam? Tante suka khawatir. Aku hanya bisa menunduk. Kata-katanya, terlalu hangat, terlalu dekat, dan membuat kepala serta hati bercampur aduk. Tiba-tiba, gelas air yang ia tuang sedikit tumpah, mengenai tepi piringku. Aku cepat mengelapnya. Tanganku bersentuhan dengan tangannya. Sekali lagi, sentuhan itu singkat, tapi cukup membuatku
Deg-degan tak terkira. Tante Mira tersenyum, seakan menyadari efek yang ditimbulkan. Hahaha, maaf, Johnny. Tante nggak sengaja. Aku hanya tersenyum canggung, mencoba menenangkan diri. Tapi aku sadar, malam ini, segala sesuatu tentang Tante Mira membuat hatiku kacau balau. Dan aku tahu, setelah makan malam ini, perasaan yang selama ini kupendam akan mulai bergerak. Makan malam selesai, tapi suasana justru makin aneh. Bukan tegang dalam arti buruk, tapi tegang yang membuat dada serasa penuh dan sulit bernapas pelan. Tante Mira membereskan piring, sementara aku berdiri mematung, tidak tahu harus membantu atau menunggu. Johnny, sini dulu, katanya dari dapur. Aku mendekat. Dia sedang mencuci piring, tapi rambutnya yang terurai sebagian menutupi pipi. Cahaya lampu dapur membuat kulitnya tampak lembut dan bersih. Ia menoleh sedikit, tersenyum kecil. Senyum itu lagi. Senyum yang membuatku gugup setengah mati. Kamu dari tadi diam. Kenapa? Ia berhenti mencuci, menatapku. Enggak, Tan. Cuma, bingung aja, jawabku jujur. Bingung sama apa? Ia menyandarkan punggung ke meja dapur, wajahnya menatapku tanpa berkedip. Aku tidak tahu harus menjawab seperti apa. Segala perhatian, tatapan, dan sentuhannya malam ini membuatku berpikir macam-macam. Tapi aku takut salah menafsirkan. Bingung sama suasananya, Tan, kataku akhirnya. Tante Mira tertawa pelan, langkahnya pelan mendekatiku. Aku bisa mencium aroma wangi lotion dari kulitnya. Suasana apa, Johnny? Ia kini berdiri tepat di depanku. Terlalu dekat. Aku mundur setengah langkah, tapi punggungku menempel pada lemari dapur. Tak ada ruang untuk kabur. Tante Mira mengangkat daguku pelan dengan ujung jarinya. Sentuhan lembut itu membuatku gemetar. Kamu takut sama Tante? Suaranya lirih. Nyaris berbisik. Aku cuma, gak enak, Tan. Takut salah paham. Ia tersenyum tipis. Kalau kamu salah paham, mungkin karena Tante sengaja bikin kamu salah paham. Jantungku berdetak keras. Kalimat itu terlalu jujur, terlalu berani. Tante Mira mendekat sedikit lagi, wajahnya hanya sejengkal dariku. Matanya hangat, tapi juga punya sorot yang tidak bisa kuartikan. Campuran kesepian, perhatian, dan sesuatu yang lain. Johnny, tatapannya melembut. Kamu itu anak baik. Dan, sudah lama Tante merhatiin kamu. Aku menelan ludah, seolah menunggu kata-kata berikutnya. Johnny, kamu tahu nggak? Ia memegang lenganku, ibu jarinya menyapu pelan otot lenganku yang tegang. Di rumah ini, kamu satu-satunya orang yang bikin Tante merasa ditemani. Dadaku bergetar. Ada bagian dari diriku yang ingin menjauh karena takut salah langkah, tapi ada bagian lain yang diam-diam menunggu kalimat itu. Malam ini, ia mendekat sedikit. Entah kenapa Tante senang kamu datang langsung buat bayar kos. Ada jeda. Suara kipas, suara jam dinding, semua terdengar jelas di antara kami. Kemudian, pelan, ia menurunkan tangannya dari lenganku, lalu mundur sedikit. Kalau kamu capek, istirahat di sini sebentar. Tante ambilkan minum. Ia berjalan menjauh, meninggalkan aku yang masih berdiri kaku, napas tak beraturan. Dan saat melihat punggungnya, aku sadar satu hal. Malam ini tidak biasa. Ada pintu yang pelan-pelan mulai terbuka, dan aku berdiri tepat di ambangnya. Aku duduk kembali di sofa, mencoba menenangkan diri. Dada masih naik turun pelan, napas terasa lebih berat dari biasanya. Anehnya, bukan karena lelah kerja, tapi karena semuanya terasa terlalu dekat. Terlalu hangat. Tante Mira keluar dari dapur membawa 2 gelas minuman hangat. Ia meletakkannya di meja, lalu duduk di sampingku. Bukan di kursi sebelah, tapi di samping. Jarak yang membuat sisi tubuh kami hampir bersentuhan. Minum dulu, Johnny. Biar nggak tegang, katanya sambil tersenyum menggoda kecil. Aku tersedak sedikit. Teh tegang? Siapa yang tegang, Tan? Dia mendekat, menyandarkan siku pada sandaran sofa, wajahnya mengarah ke wajahku. Johnny, dari tadi kamu kelihatan gugup banget. Masa Tante nggak boleh tahu kenapa? Aku tidak bisa jawab. Aku hanya bisa menatap gelas di tanganku. Tante Mira menghela napas pelan. Lalu, tanpa ragu, telapak tangannya menyentuh pundakku. Lembut, hangat. Sentuhan yang membuat tubuhku refleks menegang sesaat. Kamu kerja keras setiap hari, tapi kayak nggak ada yang perhatiin kamu, katanya sambil mengusap pundakku perlahan. Nada suaranya, penuh empati, penuh kedekatan, tapi juga ada rasa yang lebih dalam. Ada kok, Tan, jawabku pelan. Siapa? Aku menoleh, dan wajah kami hanya terpisah beberapa sentimeter. Mungkin, Tante sendiri,
Jawabku, jujur tanpa berani memikirkan akibatnya. Tante Mira terdiam. Matanya berkedip sekali, bibirnya sedikit terbuka. Seolah tidak menyangka aku bisa membalas sedekat itu. Perlahan sekali, senyum muncul di bibirnya. "Johnny," bisiknya. "Kamu nggak tahu betapa lama Tante nunggu kamu ngomong kayak gitu." Aku langsung menegang. Tante Mira mendekat lagi, sampai aku bisa merasakan hembusan napasnya menyentuh kulit leherku. Tangannya yang menyentuh pundakku turun ke lenganku, mengusap lembut, seperti memastikan perasaanku ada di tempat yang sama. "Aku, nggak tahu Tan," ucapku pelan. "Aku pikir cuma aku yang ngerasa aneh malam ini." Dia tertawa kecil, hangat, hampir seperti tawa seseorang yang akhirnya melepaskan beban. "Kita berdua ngerasa aneh, Johnny, tapi anehnya sama." Ia menyentuh dadaku pelan dengan ujung jarinya. "Kamu ngerasa di sini?" Aku mengangguk. Gugup, tapi tidak menolak. Suasana begitu hening sampai aku bisa mendengar napas kami berdua. Hubungan kami berubah dalam hitungan jam, tapi terasa seperti sesuatu yang telah lama tertunda. Tante Mira menunduk, jemarinya bermain di lengan bajuku. Lalu dia berkata dengan nada yang sangat pelan, "Kalau kamu mau, malam ini jangan pulang dulu." Dadaku serasa berhenti. Kepalaku memutar ribuan kemungkinan. Tapi sebelum aku menjawab, ia melanjutkan, "Aku cuma nggak mau rumah ini sepi malam ini. Aku butuh ditemani. Sama kamu." Kata-katanya tidak nakal, tidak vulgar, tidak memaksa, tapi jujur. Dan tepat mengenai hatiku. Aku menatapnya. Ia menatapku. Seperti ada magnet yang menarik kami lebih dekat, sedikit demi sedikit. Dan aku harus memilih? Aku terdiam. Kata-kata, "Jangan pulang dulu," itu terus terulang dalam kepalaku. Bukan perintah, bukan juga godaan. Lebih seperti sebuah permintaan dari seseorang yang sudah terlalu lama menyimpan rasa sepi. Tante Mira masih menunduk sedikit, jemarinya mengelus bagian lengan bajuku yang kusingsingkan. Gerakannya pelan, tapi cukup membuat seluruh sarafku tegang. "Aku cuma pengen ada orang yang aku percaya di rumah ini malam ini," katanya lirih. Aku menarik napas panjang. "Kalau memang Tante butuh ditemani, aku di sini aja, Tan." Ia mengangkat wajahnya pelan. Tatapan matanya berubah, hangat, lega, dan ada cahaya kecil yang sejak tadi belum pernah aku lihat. "Terima kasih, Johnny," katanya. Ucapan itu begitu tulus sampai dadaku ikut hangat. Tante Mira berdiri perlahan, lalu menatapku sambil berjalan ke arah kamar. "Sebentar ya, Tante ambilin bantal sama selimut buat kamu istirahat." Aku mengangguk, meski hatiku sedang melompat-lompat tidak karuan. Saat ia masuk ke kamar, aku bersandar ke sofa, mencoba mengatur napas. Aku tahu malam ini tidak akan sama seperti biasanya. Entah kemana arahnya, tapi aku juga tahu aku tidak mau lari. Beberapa menit kemudian, Tante Mira keluar membawa bantal dan selimut. Tetapi sesuatu berbeda. Rambutnya diikat setengah, membuat wajahnya tampak jauh lebih lembut. Ia tidak lagi memakai pakaian sebelumnya. Sekarang ia mengenakan kaos longgar warna pastel dan celana pendek kain yang sederhana, tapi entah kenapa, justru membuatku semakin gugup. "Aku taruh di sini ya," katanya sambil meletakkan bantal di ujung sofa. Aku hanya mengangguk. Tante Mira tersenyum kecil saat melihatku masih kaku tidak bergerak. "Kamu tegang banget dari tadi, Johnny," katanya sambil mendekat. "Apa kamu takut sendirian sama Tante?" Aku cuma takut salah langkah, Tan." Ia berdiri tepat di depanku. Tangan kirinya mengusap rambutku pelan, gerakan yang begitu lembut sampai aku menutup mata tanpa sadar. "Kalau kamu salah, biar Tante yang luruskan," katanya pelan. Aku membuka mata. Wajahnya hanya sejengkal dari wajahku. "Johnny." Ia duduk di sampingku lagi, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. "Aku cuma mau ngobrol malam ini." Dekat, tapi tetap nyaman. Aku menarik napas. Deg-degan, iya. Tapi aku tidak mau mundur. "Aku juga mau dekat sama Tante," jawabku jujur. Tante Mira tersenyum, senyum hangat yang seperti membenarkan semua rasa yang kutahan. Perlahan, ia bersandar ke bahuku. Kepalanya menempel lembut. Aku bisa merasakan suhu tubuhnya, aroma wangi lotionnya, dan ritme napasnya yang tenang. "Gini aja sudah cukup, Johnny," bisiknya. "Biar rumah ini nggak terasa sepi lagi." Aku tidak bergerak. Aku hanya membiarkan momen itu terjadi. Malam itu, aku dan Tante Mira tidak bicara banyak. Hanya duduk saling bersandar. Tapi kedekatan itu, jauh lebih kuat daripada 1000 kata. Aku tahu, setelah malam ini, hubungan kami tidak akan pernah sama lagi. Sore itu, langit Surabaya berwarna jingga keemasan.
Roni baru pulang dari sekolah, seragamnya masih rapi meski wajahnya terlihat lelah. Ia membuka pintu gerbang kos perlahan, namun langkahnya terhenti ketika melihat sosok Bu Hanum sedang menyapu halaman dengan pakaian yang membuat dada Roni kembali bergetar. Jilbabnya yang biasanya ketat kini tampak lebih longgar. Baju rumahan berwarna pastel membentuk lekuk tubuhnya secara halus namun maddening. Cahaya matahari sore membuat kulitnya tampak bersinar lembut. Roni langsung menunduk, berusaha menyembunyikan rasa gugup yang datang tiba-tiba. "Sudah pulang, Roni?" Suara Bu Hanum terdengar hangat, lebih lembut dari biasanya. Iya, Bu," jawab Roni pelan sambil berjalan cepat menuju pintu rumah. Namun langkahnya terhenti ketika Bu Hanum memanggil lagi. "Roni, sini sebentar. Ibu mau tanya sesuatu." Roni menoleh perlahan. Bu Hanum memiringkan kepala, senyum tipis terlihat di bibirnya. "Kenapa kamu akhir-akhir ini menghindar dari ibu?" Roni kaget. Enggak kok, Bu." Bu Hanum mendekat 2 langkah. Roni bisa merasakan aromanya. Hangat, lembut, dan entah kenapa menenangkan. "Kamu pikir ibu tidak sadar?" Bu Hanum tersenyum samar, menatap Roni dalam-dalam. "Kamu selalu diam kalau ibu lewat, kamu cepat-cepat masuk kamar, bahkan kalau ibu tanya sesuatu, kamu jawabnya pendek sekali." Roni menelan ludah. "Maaf, Bu, saya cuma lagi sibuk sekolah." Bu Hanum menggeleng, kali ini lebih serius. "Bukan itu. Ada yang kamu sembunyikan dari ibu." Roni terdiam. Tubuhnya kaku. Bagaimana mungkin ia mengakui bahwa setiap kali melihat Bu Hanum, hatinya berdebar dan pikirannya kacau. Bu Hanum mendekat lagi. Perlahan. Tenang. Namun membuat jantung Roni berdetak tak karuan. "Kamu masih malu sama ibu?" tanyanya sambil menatap lurus ke mata Roni. Roni hampir tidak bisa bernapas. "Saya cuma takut salah bersikap, Bu." Bu Hanum tersenyum lembut. "Kamu anak baik, Roni. Ibu tahu itu. Tidak ada yang salah dari kamu." Kemudian ia menepuk bahu Roni perlahan, sentuhan yang sebenarnya sederhana, tapi justru membuat tubuh Roni gemetar halus. "Sudahlah, mandi dulu sana. Nanti ibu buatkan teh hangat." Tatapannya menahan sesuatu yang bahkan Roni sendiri mulai rasakan, meski belum bisa ia mengerti. Ketika Roni masuk ke dalam rumah, ia tahu satu hal. Ada sesuatu yang berubah. Sedikit demi sedikit. Dan perubahan itu membuat jarak antara dirinya dan Bu Hanum semakin tipis, hampir tak terlihat. Mungkin terlalu tipis. Sore itu, langit Surabaya berwarna jingga lembut. Joni baru pulang dari bengkel PLN, tubuhnya masih terasa pegal. Ia membuka pintu gerbang kos perlahan, namun langkahnya langsung berhenti saat melihat Tante Mira sedang menyiram tanaman dengan pakaian rumahan yang membuat napas Joni tercekat. Tante Mira mengenakan kaos lengan panjang tipis warna krem dan celana kain longgar. Jilbabnya dililit santai, membuat wajahnya terlihat lebih lembut daripada biasanya. Cahaya matahari sore memantul di kulitnya, membuatnya tampak semakin anggun. Joni refleks menunduk, mencoba menyembunyikan rasa gugup yang tiba-tiba menyerang. "Kamu sudah pulang, Joni?" Suara Tante Mira terdengar hangat, lebih hangat dari biasanya. "Iya, Tante, baru aja," jawab Joni pelan. Joni berjalan cepat menuju pintu, namun baru 5 langkah ia sudah berhenti lagi. "Joni, sini sebentar," panggil Tante Mira. Nada suaranya membuat jantung Joni berdebar. Pelan-pelan ia menoleh. Tante Mira memandangnya dengan senyum tipis, ada sesuatu di balik senyuman itu yang membuat dada Joni terasa sesak. "Aku mau tanya sesuatu," ujarnya sambil meletakkan selang air. "Kenapa kamu akhir-akhir ini menghindar dari Tante?" Pertanyaan itu membuat Joni terdiam. Enggak kok, Tante. Aku cuma capek kerja." Tante Mira menggeleng pelan, bola matanya menatap Joni penuh perhatian. "Bukan itu. Kamu berubah," ujarnya lembut. "Kamu cepat-cepat masuk kamar kalau Tante lewat. Kamu ngomong seperlunya. Kamu bahkan gak berani lihat muka Tante." Joni menelan ludah. Bibirnya terasa kering. "Aku takut salah tingkah, Tante." Tante Mira melangkah mendekat. 1 langkah. 2 langkah. Hingga jaraknya tinggal sejengkal. "Kenapa harus takut?" Suaranya turun 1 oktav, lebih pelan, lebih dalam. "Tante cuma mau ngobrol, bukan makan kamu." Joni tersenyum kaku. Dia tahu betul bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah, setiap kali ia melihat Tante Mira, hatinya kacau. Tante Mira menatapnya dalam-dalam, seolah mencoba membaca isi hatinya. "Kamu masih malu sama Tante, ya?" Joni menggeleng cepat. "Bukan malu, Tante, cuma takut salah paham." Tante Mira tersenyum, senyum kecil tapi sangat menusuk. "Kamu anak baik,
Johnny. Tante tahu itu. Ia lalu mengulurkan tangan dan menepuk bahu Johnny perlahan. Sentuhan ringan itu saja sudah membuat tubuh Johnny menegang. Sudah, mandi sana. Tante bikinin teh hangat. Kamu pasti capek habis kerja. Namun sebelum Johnny masuk rumah, Tante Mira menambahkan satu kalimat yang membuat langkahnya goyah. Johnny, jangan jauhi Tante lagi. Tante nggak suka kalau kamu hilang begitu. Johnny masuk ke rumah dengan napas tak beraturan. Karena kini ia tahu, ada sesuatu yang berubah. Dan jarak antara dirinya dan Tante Mira mulai hilang satu persatu, seperti pintu yang perlahan ditutup tapi tidak pernah dikunci. Malam turun pelan-pelan di kos sederhana itu. Hujan rintik mulai jatuh, memantul samar di kaca jendela. Johnny duduk sendirian di kamar, memandangi gelas teh hangat buatan Tante Mira, yang entah kenapa terasa lebih manis daripada biasanya. Johnny belum sanggup keluar kamar sejak kejadian sore tadi. Terlalu banyak pikiran. Terlalu banyak perasaan yang ia sendiri tak siap hadapi. Namun ketukan pelan di pintu membuat ia tersentak. Tok tok. Johnny, kamu masih bangun? Suara Tante Mira terdengar melembut. Johnny ragu beberapa detik sebelum akhirnya membuka pintu. Tante Mira berdiri di depan kamar dengan membawa handuk kecil dan jaket tipis. Kamu belum makan malam. Tante masak sedikit sup, kalau kamu mau. Johnny hanya mengangguk. Dan entah kenapa, kali ini ia tak berusaha menghindar. Tante Mira masuk pelan, lalu duduk di kursi kecil dekat meja belajar. Suasana kamar Johnny sempit, tapi justru membuat jarak mereka terasa semakin dekat. Lalu, tanpa banyak basa-basi, Tante Mira mulai bicara. Johnny, kamu tahu tidak kenapa Tante perhatian sama kamu? Johnny menunduk. Aku, nggak tahu, Tante. Tante Mira tersenyum kecil, namun matanya menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Kamu itu anak yang sopan, baik, kerja keras. Jarang sekali ada laki-laki seusiamu yang bisa jaga diri seperti itu. Ia berhenti sejenak, menatap Johnny. Dan mungkin karena itu juga Tante jadi sering mikirin kamu. Ucapan itu membuat dada Johnny serasa ditarik ke dalam. Mikirin, aku, Tante, suaranya hampir tak terdengar. Tante Mira mengangguk pelan. Hari-hari Tante itu sepi, John, setelah bercerai dan hidup sendiri, nggak ada lagi yang peduli hal-hal kecil. Sampai kamu datang. Kamu selalu bantu tanpa diminta. Kamu selalu bersikap sopan. Kamu bikin rumah ini terasa hidup lagi. Suara hujan makin deras. Johnny tidak tahu harus berkata apa. Tante Mira menatapnya lebih lama. Tapi kalau kehadiran Tante bikin kamu takut atau risih, Tante bisa jaga jarak. Tante nggak mau kamu merasa tertekan. Perkataan itu justru menusuk Johnny.